Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. HKBP Makassar mengucapkan selamat datang buat seluruh jemaat, baik itu jemaat tamu. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Kepada jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua. Sebelum kita mulai, kita masuk saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 274, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 271 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dengarlah untuan yang pertama sampai dengan yang keempat. Aku Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di depanku. 2. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281 ayatnya yang pertama dan yang kedua.
Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tataplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan seperti pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 276, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yerusalem,
bacakan untuk kita hari Minggu ini diambil dari kitab Amos 5 ayat 18 sampai dengan 27. Kita baca secara bergantian. Hari Tuhan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak berbahaya? Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tumbuh, aku tidak mau pandang. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jumat 436 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kita sama-sama bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan lagu pujian dari remaja Naposo. Makasih Tuhan memberkati. Kita mendengarkan warta jemaat buat kita minggu ini. Shalom. Warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini, topik minggu adalah saling membangun dalam menantikan Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis, artinya ketritugalan Allah. Kita langsung ke nomor 6, ke sekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 12 November 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial Ama HKBP Pusat. 2. Pada hari Minggu 19 November 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Pendeta Ucok Fernando Taswid MTH di HKBP Tamalungan, Resort, Sulawesi Selatan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah bakti wilayah di wilayah Galilea hari Selasa tanggal 14 November 2023 di rumah keluarga Anosiptua RD Syahra SD CDC Inang NC Burmarpau, beralamat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Efesus Rabu 15 November 2023 di rumah keluarga Inang Nyonya Profes PR Tunang WE Bulu Syahra, alamat Jalan Tudung 5 nomor 56. Semua masuk pukul 19 WITA. 8. Pengumuman A1 Bupati Minggu di pos pelayanan Goa pada hari Minggu 12 November 2023 yang akan datang. Pada hari Minggu ini 12 November 2023 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Lagi Padada, Suku Minasa, alamat Jalan Malino nomor 40, Suku Minasa, masuk pukul 17 WITA sesuai hasil keputusan Selman Pakalado kategorial remaja HKBP berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 12 November pada hari ini. A2. Pelayanan Pendeta Resort pada hari ini Minggu 12 November 2023 Pendeta Riz Jenson Simamora MTH MM Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamalungan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A3. Undangan panitia pesta ulang tahun dan pesta butiran HKBP Tamalungan pada hari ini Minggu 12 November 2023 dilaksanakan pesta ulang tahun
pesta panen, pesta betilon. HKBP Tamalunang dan sesuai keputusan sermon perhalalu hubungan perempuan pada hari Kamis perangkat menghadiri undangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. A4. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 HKBP Makassar dapat kita lihat di titik yang ada warta jemaat yang kita pegang, yaitu ada 9 jadwal sampai ibadah Tahun Baru tanggal 1. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang mengalami menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Buru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahur JG Buru Manulang. Yang ketiga, Nona Panari Parulian Buru Pasaribu. 4. Amang Ahamanulu. 5. Nyonya Wilaiwaho KR Buru Pasaribu. 6. Nyonya T. Sitangan N. Buru Tabara. 7. Nyonya Situa Kakultuk CH Buru Partiti. 8. Nyonya Iji Situlus C. Buru Panjaitan. 9. M. Tambunan. 10. Nyonya MP Sibitunga F. Buru Samosir. 11. Gamaliel Gabe Hutapia. 12. Situa Petrus F. Sinaga MPA. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 November 2023. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 anak sekolah minggu. D. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. F. Jadwal pemakaian Soko Talenta gedung sekolah minggu sudah terjadwal, ada 7 untuk pemakaian gedung sekolah minggu. Kemudian berikutnya dapat kita lihat daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pospel Goa, dapat kita lihat di warta jemaat. Dan kemudian laporan keuangan Oktober 2023 HKBP Makassar dapat kita lihat terlampir di warta jemaat yang ada kita pegang masing-masing. Begitu juga laporan keuangan dan saldo bank serta saldo kas per Oktober 2023. Dan begitu juga dengan laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran selama 1 minggu ini, boleh kita lihat di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 446 ayat yang pertama dan seterusnya, sekaligus kita menyerahkan persembahan.
melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana di dalam pengakuan iman kita mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan datang kembali. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu adalah pengakuan iman kita. Itu adalah penantian daripada orang percaya bahwa Tuhan akan datang kembali ke dunia ini. Tetapi kedatangannya yang terakhir itu adalah untuk menghakimi. Dan itulah yang disebutkan dengan hari Tuhan. Hari Tuhan pasti akan datang. Tetapi jelas melalui firman Tuhan kita mau dijelaskan kepada kita tentang waktunya, kapan datangnya, itu adalah rahasia daripada Tuhan. Dan dikatakan tadi di ayat 1 itu tentang zaman, tentang masa, itu tidak perlu kita tahu. Itu bukanlah hal yang berguna untuk kita ketahui. Tetapi kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hari Tuhan itu akan datang. Tetapi kapan persis waktunya kita tidak tahu. Dan digambarkan tadi di dalam firman Tuhan di sini bahwa hari Tuhan itu, ketika Tuhan itu datang, digambarkan tadi yang pertama seperti pencuri di malam hari. Pencuri di malam hari artinya ya kita tidak tahu kapan pencuri mau datang. Dan pencuri juga tidak akan bilang kami mau datang mencuri, tidak. Sehingga kita berjaga-jaga. Kita selalu mengunci pintu ketika malam hari. Kita selalu menjaga barang-barang milik kita supaya tidak dicuri.
Artinya setiap orang juga menjaga dirinya masing-masing agar tidak kecurian seperti itu. Maka dikatakan di sini hari Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari. Kemudian dikatakan lagi di situ seperti ibu hamil yang kesakitan hendak bersalin. Kalau sudah ibu kesakitan mau bersalin, artinya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tidak bisa ditunda-tunda lagi kalau seorang ibu hamil sudah kesakitan mau bersalin, ya harus segera ditangani. Artinya bahwa hari Tuhan itu tidak bisa ditunda. Ketika Tuhan dikatakan Tuhan waktunya datang, maka tidak bisa lagi siapapun bisa menunda apa yang telah diputuskan oleh Tuhan. Artinya yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu adalah tiba-tiba, mengejutkan, dan tidak bisa ditunda. Maka jika ada orang yang membuat prediksi, ada orang yang menetapkan tanggal, bulan, tahun, kapan hari kiamat katanya datang, kapan Tuhan datang, melalui firman Tuhan jelas berkata bahwa itu semua adalah ajaran yang menyesatkan. Sehingga kalau pernah akan kita dengar kemudian hari, kalau ada orang membuat prediksi bahwa itu hari ini, tahun ini akan kiamat katanya, maka itu adalah ajaran yang menyesatkan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Oleh sebab itulah kedatangan hari Tuhan itu adalah tiba-tiba dan mengejutkan. Maka firman Tuhan mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita tetap siap sedia, kita tetap waspada. Itu yang mau diajarkan kepada kita. Karena kita tidak tahu kapan, maka kita harus waspada. Kita harus siap sedia. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kita harus seperti anak-anak terang. Kita harus seperti anak-anak siang, bukan seperti anak-anak malam, bukan seperti anak-anak kegelapan. Artinya yang mau disampaikan kepada kita, kesiapsidiaan kita digambarkan adalah seperti seseorang yang terjaga di siang hari, bukan seperti seseorang yang sedang tidur di malam hari. Seperti itulah kesiapsidiaan kita di dalam menjaga kedatangan hari Tuhan. Kita haruslah seperti orang yang sedang bekerja di siang hari, bukan seperti orang yang sedang tidur, bahkan seperti orang yang sedang mabuk di malam hari. Apalagi kalau orang sudah mabuk. Artinya mau dikatakan di situ bahwa orang yang sedang bangun itu pasti akan lebih cepat tanggap akan situasi daripada orang yang sedang tidur. Apalagi orang yang sedang mabuk. Orang yang terbangun, orang yang bangun, dia akan siap menghadapi situasi. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa kita harus seperti anak-anak terang, seperti anak-anak siang, bukan seperti anak-anak kegelapan atau anak-anak malam. Artinya dikatakan kepada kita bahwa dikatakan tentang bangun, tentang tidur, tentu bukan maksudnya secara fisik, tetapi kita diajarkan bahwa bagaimana sikap dan perbuatan kita. Apakah sikap dan perbuatan kita benar-benar sudah siap menyambut hari Tuhan? Itu sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita. Apakah ketika hari ini, seandainya hari ini Tuhan datang, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah berjaga-jaga ketika hari ini, seandainya hari ini Tuhan datang? Mari kita coba tanya diri kita, sudah siapkah kita ketika hari Tuhan itu datang? Dikatakan di dalam firman Tuhan di sini, apakah kedatangan Tuhan itu kita didapati di dalam hidup yang benar, atau kita hidup di dalam dosa? Di mana posisi kita ketika hari Tuhan datang? Apakah kita bersiap sedia? Orang yang bersiap sedia itu Tuhan akan mendapati hidupnya benar. Tetapi orang yang tidak siap sedia akan didapati Tuhan.
hidupnya di dalam dosa. Orang yang didapati di dalam dosa, maka hari Tuhan itu adalah hari penghakiman yang menyakitkan dan mematikan. Tetapi bagi orang benar, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, maka hari Tuhan itu menjadi hari keselamatan bagi dia. Maka kita diingatkan kembali, hari Tuhan itu akan menjadi hari penghukuman kepada kita atau hari keselamatan bagi kita. Tentu itu yang menjadi renungan pergumulan bagi kita dari nas firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menunda-nunda. Kita mau diingatkan pertama, kita tidak bisa menunda-nunda untuk bertobat dari dosa kita. Kita tidak bisa menunda-nunda untuk berbuat baik. Kita tidak bisa menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itulah jalan untuk kita tetap waspada. Itulah jalan untuk kita tetap siap sedia. Karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Bagaimana kita menjaga? Bagaimana kita siap sedia? Kita tidak bisa katakan nanti saja, aku masih muda. Tidak. Nanti saja kalau sudah tua baru bertobat. Tentu tidak bisa kita katakan demikian. Kita juga harus ingat, jangankan hari Tuhan, hari kematian kita saja kita tidak tahu kapan. Tidak perlu kita jauh-jauh kapan hari kiamat datang. Hari kiamat yang terdekat untuk kita saja. Hari kematian kita tidak tahu kapan. Kalau kita sudah mati, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada waktu lagi untuk merubah diri. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi waktu untuk bertobat lagi. Kalau tiba-tiba kita mati hari ini, padahal kita belum bertobat, kita masih hidup di dalam dosa, belum ada kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, apa yang bisa kita harapkan untuk hari kedatangan Tuhan itu? Maka kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita tidak bisa tunda untuk mengubah perilaku kita. Kita tidak bisa menunda untuk berbuat baik. Kita tidak bisa menunda untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menunda untuk bertobat dari kesalahan kita. Maka inilah yang pertama yang bisa kita diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih Tuhan, bahwa hari Tuhan kita tidak tahu kapan datang. Maka kita harus berwaspada, kita harus siap sedia. Maka firman Tuhan berkata kepada kita di dalam nas kitab ini, bagaimana orang yang berjaga-jaga di dalam menantikan hari Tuhan itu. Seperti apa kita mau menjaga diri kita? Seperti apa kita menjaga ketika hari Tuhan itu datang? Sebelum hari Tuhan itu datang, apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana untuk menjaga diri kita? Firman Tuhan berkata di sini, yang pertama adalah supaya kita berbaju jirahkan iman dan kasih. Berbaju jirahkan, memakai iman dan kasih di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, iman dan kasih adalah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kita. Itu yang pertama yang mau diajarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri berjaga-jaga menantikan hari Tuhan? Kita harus mengenakan iman dan kasih di dalam hidup kita. Iman dan kasih yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Di mana ada iman, maka di situ harus ada kasih. Kalau seseorang berkata dia beriman tetapi tidak ada kasih, itu tidak benar. Kenapa? Karena iman dan kasih itu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya kalau kita membaca di epistel kita tadi dari kitab Amos, kita diingatkan firman Tuhan. Kita diperlihatkan contoh bagaimana orang Israel, mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka berhari raya dengan meriah. Mereka mempersembahkan persembahan yang besar-besar kepada Tuhan. Mereka mengatakan, inilah iman kami, katanya. Inilah iman kami. Kami menyanyi dengan meriah kepada Tuhan. Kami menyanyikan nyanyian yang indah kepada Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan yang banyak-banyak kepada Tuhan. Kami melakukan ibadah hari raya yang besar-besar. Inilah iman kami kepada Tuhan, katanya. Tetapi di balik semua itu, mereka menindas orang miskin. Di balik persembahan mereka itu, mereka menindas orang-orang yang lemah. Dan Tuhan tidak berkata
berkenan dengan persembahan mereka. Tuhan tidak berkenan dengan ibadah mereka. Tuhan tidak berkenan dengan nyanyian pujian mereka kepada Tuhan. Tuhan jijik akan semuanya itu. Kenapa? Karena mereka ternyata tidak memiliki kasih. Mereka katakan ini iman kami katanya. Tetapi ternyata di dalam hidup mereka sehari-hari tidak ada kasih yang mereka tunjukkan. Maka jangan sampai kita jatuh kepada sikap orang Kristen yang formalitas, orang Kristen yang rutinitas, orang Kristen yang hanya kelihatan secara rohani, sok suci, yang hanya nampak dari luarnya saja. Jadi dia hanya katakan, oh kami orang Kristen, hanya mengaku Kristen, datang beribadah, memberi persembahan. Itu tidak cukup untuk kita bersiap-siap menantikan hari Tuhan. Itu tidak cukup menjadi modal kita menantikan hari Tuhan. Tuhan jijik dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana iman itu berbuahkan kasih. Ada buah daripada iman, yaitu kasih kepada sesama. Maka bagaimana kita menantikan hari Tuhan? Itu yang pertama diajarkan kepada kita. Menantikan hari Tuhan, mari kita membenahi kasih kita. Mari kita membenahi kasih kita. Sudah sejauh mana kita memiliki kepedulian kepada sesama, memiliki kepedulian kasih kepada orang lain, sehingga kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Itu yang pertama, bahwa iman dan kasih harus kita kenakan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah berketopongkan pengharapan keselamatan, katanya di situ. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu artinya pelindung kepala. Apa yang mau disampaikan kepada kita di situ? Bahwa artinya adalah kita harus memiliki pandangan hidup yang selalu menjaga pengharapan kita akan keselamatan dari Tuhan. Bahwa kita hidup harus memiliki pengharapan. Arah hidup kita harus jelas. Kita memiliki pengharapan akan kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup, maka kita harus mempunyai tujuan hidup. Kira-kira seperti itu. Kalau kita hidup, memiliki tujuan hidup, ada tujuan, ada sasaran yang hendak kita capai, sehingga kita mempunyai persiapan. Kita mempunyai strategi untuk menjalani kehidupan. Jadi kalau orang yang tidak punya tujuan hidup, maka hidupnya juga tidak akan jelas. Mau ngapain dia hidup? Seperti itu kira-kira. Jadi kalau orang hidup itu, dia tentu harus punya tujuan hidup. Untuk apa kita hidup? Sama itu seperti misalnya contohnya anak sekolah. Anak sekolah juga harus tahu kalau dia sekolah untuk apa. Kalau seseorang itu pergi sekolah, pergi kuliah, tapi nggak tahu tujuannya mau ngapain dia kuliah, mau ngapain tujuannya belajar, apapun ceritanya, dia akan mudah tergoda untuk dirusak. Dia akan tergoda untuk tidak serius belajar. Dia akan tergoda untuk gagal. Kalau dia tidak memiliki tujuan yang jelas, untuk apa dia sekolah, untuk apa dia kuliah. Demikian juga dengan orang yang bekerja. Kalau orang bekerja tidak mempunyai tujuan, ngapain dia kerja, itu sudah repot. Seperti itu. Dia akan mudah tergoda untuk bisa mengorbankan pekerjaannya. Tetapi kalau orang yang bekerja memiliki tujuan jelas untuk apa dia bekerja, sehingga dia akan berusaha untuk mempertahankan pekerjaannya. Dia akan berusaha untuk mengembangkan karirnya, kan seperti itu. Kenapa? Karena dia memiliki tujuan yang jelas untuk apa dia bekerja. Dia tidak akan mau untuk merusak apa pekerjaan yang dia telah lakukan. Kenapa? Karena dia memiliki tujuan jelas di dalam pekerjaannya. Maka demikian juga sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Makanya kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa kita percaya sama Yesus? Untuk apa kita berpengharapan kepada iman kita kepada Yesus? Ya kalau nggak tahu kita tujuan kita beriman, kalau nggak tahu tujuan kita menjadi orang Kristen, yang apa gunanya? Pasti kita akan diombang-ambingkan dunia ini.
pasti kita tidak akan teguh di dalam iman kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas untuk apa kita percaya sama Yesus, untuk apa kita beriman kepada Yesus. Tetapi jelas kita diingatkan tujuan kita percaya kepada Yesus, tujuan kita mengimani Yesus, tujuan kita mengikuti Yesus adalah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, supaya kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Ada tujuan di depan yang mau kita raih. Kita mau mencapai berkat surgawi yang Tuhan sediakan kepada kita. Maka kita juga harus selalu berusaha seperti itu. Kalau kita sudah memiliki tujuan yang jelas untuk apa kita menjadi orang Kristen, untuk apa kita percaya sama Yesus, maka kita juga akan selalu berusaha bagaimana supaya menjaga iman kita, bagaimana untuk merawat iman kita, bagaimana supaya iman kita itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Kira-kira demikian. Artinya, ya kalau kita tidak memiliki tujuan yang jelas buat percaya sama Yesus, tentu ya kita juga akan diombang-ambingkan. Kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Kita akan mudah tersesat. Kenapa? Karena kita tidak tahu mengapa kita jadi Kristen. Kita tidak tahu mengapa jadi kita orang percaya. Ketika kita tahu tujuan kita mau percaya sama Yesus, kita tidak akan mau mudah tergoda untuk merusak iman kita. Kita tidak akan mudah tergoda untuk merusak apa yang telah kita terima dari Tuhan, iman yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, amanginan yang ketiga adalah dikatakan di ayat 11 dan sesuai dengan tema topik daripada minggu kita, bagaimana kita untuk saling membangun. Saling membangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan sorga bukanlah tempat yang terbatas. Kerajaan sorga bukan tempat yang terbatas sehingga kita harus rebut-rebutan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi nggak usah kita sikut-sikutan, nggak usah kita rebut-rebutan mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak perlu kita harus saling berkompetisi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita hidup beriman bukan untuk saling berkompetisi, tetapi kita harus diingatkan firman Tuhan. Kita mau saling membangun, kita saling menguatkan, dan kita saling menolong supaya kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Jadi rumah Bapa kita yang di surga banyak tempat untuk kita. Tidak perlu siapa juara 1, juara 2, tidak. Kalau perlu semua orang di dunia ini masuk, tersedia tempat di surga. Setiap orang yang lahir di dalam dunia ini pun, seandainya mau percaya sama Yesus, mau hidup di dalam kebenaran, tersedia tempat tinggal dalam kerajaan surga. Artinya, tidak perlu orang saling berkompetisi, tidak perlu orang saling berebutan untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita mau diingatkan bagaimana supaya kita saling membangun, kita saling menguatkan, kita saling sama-sama menyadarkan satu dengan yang akan lain, menegur satu dengan yang lain, supaya jangan ada dari kita yang tertinggal, supaya jangan ada dari antara kita yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu jelas diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Di saat kita lemah, ada orang lain yang menguatkan kita. Di saat orang lain lemah, ada kita yang menguatkan dia. Ada saatnya kita ditegur, diingatkan oleh orang lain. Ada waktunya kita menegur dan mengingatkan orang lain. Dan itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita, supaya kita saling membangun, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, supaya kita sama-sama beroleh keselamatan dari Tuhan. Dan itulah sebabnya kita perlu hidup di dalam persekutuan. Kita hidup di tengah-tengah gereja.
Kita selalu hidup di dalam persekutuan. Kenapa? Karena itulah jalan bagi kita bisa saling menguatkan. Maka jangan kita lari jauh dari persekutuan orang Kristen. Kita harus selalu mendekatkan diri supaya kita bisa saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi jangan kita berharap hanya kita mau naik ke surga, hanya kita diterima Tuhan di surga, orang lain tidak perlu. Tidak demikian. Kita tidak boleh egois. Tetapi kita mau diajar oleh firman Tuhan, mari kita amanginam, kita harus bisa sama-sama berada di dalam kehidupan yang kekal. Kita saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika hari Tuhan itu datang, kita harus tetap waspada. Bagaimana kita menjaga kewaspadaan? Bagaimana kita supaya berjaga-jaga, dikatakan firman Tuhan tadi, memiliki iman, memiliki kasih, memiliki pengharapan, dan kita saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu ini. Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa hari Tuhan akan datang. Dan kami menanti-nantikan hari Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan waktu kapan Engkau akan datang ke dunia ini untuk menghakimi. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa saatnya akan tiba, bahwa Tuhan akan berkuasa atas kehidupan ini, memberi keselamatan kepada orang yang beriman dan setia akan firman Tuhan, dan akan memberi penghukuman kepada orang yang berlalu, kepada orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi perenungan bagi kami di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap menjaga hidup kami, hidup di dalam kesucian, hidup dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melawan godaan-godaan dunia ini yang bisa saja Tuhan merusak iman kami, menjauhkan kami dari kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya bahwa tujuan hidup kami adalah kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan perbaharui kami hari demi hari. Kami semakin layak dan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul jemaat-Mu Tuhan, di dalam sukacita kami memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang yang lemah. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami sehingga kami memperoleh kebaikan dari setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan dalam hidup kami ini, dan berbuahkan berkat di dalam hidup kami. Tuhan berkati juga di dalam segala apa yang kami rencanakan Tuhan. Semuanya kami serahkan, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang pada minggu ini, yang berulang tahun, kami mau mendoakan mereka Tuhan, di dalam sukacita mereka, pertambahan umur yang panjang yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun, semakin mereka dekat dengan Tuhan, dan semakin mereka Tuhan berkati di dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan yang memberikan apapun yang mereka kabulkan, inginkan Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit maupun yang sedang perawatan di dalam rumah Tuhan. Kami percayakan Tuhan, segala pengobatan
perawatan yang boleh mereka lakukan Tuhan. Kami tetap mendoakan mereka untuk kesembuhan atas sakit penyakit yang mereka derita. Kami percaya Tuhan, penderitaan mereka karena sakit tidak menjadi penghambat bagi mereka Tuhan, untuk boleh tetap bersukacita di dalam nama Tuhan, untuk boleh tetap berpengharapan akan kuasa Tuhan. Beri mereka Tuhan kesembuhan, kekuatan kepada mereka untuk menanggung sakit mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan di tengah-tengah gerejamu yang akan kami laksanakan. Secara khusus di dalam minggu ini, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Pelayanan di tengah-tengah gerejamu hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.